Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesional muda, berjumpa lagi dengan saya, Gatot Widayanto, di channel ini, dan khusus pada episode ini, saya ingin berbagi mengenai sebuah buku yang sebetulnya cukup lama, diterbitkan di tahun 2013, dan saya lupa kapan saya membelinya, tapi khususnya baru hari ini, saya menjumpai buku ini di belakang, di tumpukan rak saya, walaupun sepertinya sudah pernah saya baca, tapi selintas gitu. Tapi baru hari ini saya benar-benar merasa tertarik untuk membaca lebih jauh, dan saya sudah membaca seperempat halaman dari 291 halaman yang ada di sini. Alasannya pertama, karena ternyata buku ini basisnya adalah dari personality type, tipe personality dari individu yang biasa disebut dengan MBTI, Myers-Briggs Type Indicator. Ini sudah suatu tool atau suatu perangkat yang lama sekali, sudah dikembangkan oleh dua orang, Myers sama Briggs ini, ibu dan anaknya gitu, mengembangkan ini, tapi nanti itu bahasan lain. Tapi yang saya ingin tekankan di sini karena saya sudah mempraktekkan MBTI dalam beberapa kejadian atau dalam beberapa hal yang terkait dengan pekerjaan saya, juga dengan teman-teman saya di Three Coaches, yaitu dengan Niko Kanter dan Ica Suryono. Kami bertiga sudah mempraktekkan ini dalam memberikan coaching kepada beberapa perusahaan. Jadi di sini saya ingin mencoba berbagi kaitan antara buku ini dengan praktek-praktek yang selama ini sudah saya praktekkan juga dalam penugasan saya sebagai konsultan maupun sebagai coach. Baik, judul bukunya adalah Creative You, Using Your Personality Type to Thrive. Jadi judulnya sudah memang jelas mengenai personality type. Jadi artinya bagaimana menciptakan suatu kita, individu, sebagai orang yang kreatif dengan memahami tipe personality kita. Mungkin sebagian dari Anda sudah pernah mengikuti MBTI test. Itu suatu tes yang sangat sederhana untuk mengetahui preferensi kita. Nah, yang saya ingin bahas di sini bukan mengenai MBTI-nya. Nanti suatu saat saya akan mencoba masuk ke sana di episode yang lainnya, tapi saya ingin fokus kepada Creative You. Judulnya sangat menarik. Jadi dia pengarangnya ini David B. Goldstein dan Otto Kruger. Jadi David B. Goldstein ini seorang pelukis. Kemudian Otto Kruger ini seorang praktisi MBTI. Jadi ini buku luar biasa dahsyatnya karena menggabungkan dua keahlian, ahli seni melukis dan ahli MBTI. Jadi dua-duanya digabung. Kemudian yang saya ingin berbagi di sini adalah mitos-mitos mengenai kreativitas. Dan ini yang memulai buku ini, artinya buku ini dimulai dengan beberapa mitos yang selama ini sudah kita terima mengenai kreativitas. Karena begini, teman-teman, profesional muda, kita semua sering menganggap bahwa diri kita nggak kreatif. Dan bisa dibilang sebagian besar orang mengakui bahwa dirinya tidak kreatif. Jarang yang oh saya kreatif, itu jarang. Jadi biasanya melihat orang lain jauh lebih kreatif dari dia. Melihat suatu produk, suatu iklan, suatu apapun, wah luar biasa ya, kok saya nggak bisa berpikir seperti itu ya. Wah memang benar-benar kreatif nih yang membuat iklan, ya, atau kreatif nih yang membuat suatu paduan desain yang indah gitu ya. Wah saya nggak bisa nih. Jadi kita sering ngejudge, termasuk saya. Saya termasuk yang ngejudge bahwa diri saya tidak kreatif.
Qadarullah juga sebetulnya, kenapa belakangan ini saya memikirkan kreativitas, karena saya juga secara tidak sengaja browsing gitu, ketemu sebuah buku dari Joanna Penn, yang dia juga ternyata hidup dari menulis. Kalau nggak salah bukunya How to Make a Living from Writing. Jadi dia hobi menulis, dan bagaimana dia bisa mengajari kita hidup dari menulis gitu. Kira-kira begitu bukunya. Yang menarik bagi saya adalah dia melabel dirinya dengan kreatif pen. Pennya double N. Karena namanya dia Joanna Penn. Maksudnya dia membuat afirmasi bahwa dia kreatif. Tidak menyerah bahwa dia tidak kreatif. Karena sebelumnya, sebelum dia terjun di dunia penulisan, dia menganggap dirinya tidak kreatif. Sama mungkin dengan Anda. Dan sama dengan saya nggak pernah merasa bahwa saya ini kreatif. Jadi kita harus tahu kenapa itu ternyata mitos menurut David Goldstein sama Otto Kruger, itu mitos. Saya bacakan ya, saya langsung aja baca bukunya di depan saya ini supaya kita bisa merelate atau menghubungkan dengan diri kita masing-masing. Apa iya sih kita ini tidak kreatif gitu ya? Mitosnya apa aja? Yang disebut mitos biasanya mitos itu ternyata akhirnya nggak benar gitu. Jadi mitos ini sesuatu hal yang ujung-ujungnya sebetulnya tidak benar. Oke, mulai ya, ada 20. Jadi saya harus baca satu persatu, semoga Anda tidak bosan mendengarnya. Yang pertama, mitos pertama adalah saya tidak memiliki darah kreativitas di dalam tubuh saya. Ini yang seperti saya katakan tadi. Ya, jadi banyak kita merasa bahwa kita tidak kreatif. Jadi belum apa-apa udah nyerah. Mitos kedua, saya bisa melakukannya, tapi tentunya tidak kreatif ya. Jadi dalam suatu penugasan mungkin Anda disuruh membuat desain atau membuat apa, proposal gitu ya. Tapi belum apa-apa udah nyerah. Bahwa saya bisa melakukannya tapi nanti pasti nggak kreatif, pasti jadinya jelek gitu ya. Mitos ketiga, tidak ada satu jenis kreativitas. Jadi kita selalu kreativitas tuh begitu banyaknya, sehingga saking banyaknya sampai kita nggak bisa memikir bahwa itu sesuatu yang bisa kita lakukan, saking banyaknya. Jadi kreativitas itu begitu banyak, abundant ya. Jadi dan itu selalu dilakukan orang-orang yang kreatif. Maaf, saya salah mengerti ini. Karena bahasa Inggrisnya adalah there is only one type of creativity. Maksudnya saya kebalik. Justru kita selalu menilai yang namanya kreativitas sebagai suatu hal yang satu hal itu aja. Ya satu kreativitas itu aja. Kreatif itu ya seperti itu. Padahal jenisnya malah banyak. Jadi saya kebalik, saya ralat bahwa pengertian saya terhadap yang mitos ketiga ini justru kita banyak berpikir bahwa kreativitas itu hanya satu jenis, padahal banyak sekali. Ya, jadi pembahasan mengenai kreativitas ini ternyata banyak. Kreativitas dalam cara berjalan kita, kreativitas dalam membuat produk atau jasa yang kita tawarkan. Ya, jadi saya menekankan bahwa itu yang dimaksud dengan mitos ketiga ini. Saya ambil contoh. Di beberapa tahun yang lalu, udah cukup lama, saya pernah mengikuti sebuah workshop atau pelatihan gitu, di mana ada mungkin seminar ya, 100 orang, tapi di hall yang besar sekali, di ballroom hotel gitu. Saya masih ingat di Crown Plaza di Jakarta. Itu fasilitatornya orang Amerika, dia menekankan bahwa kita dari 100 orang peserta ini harus kreatif. Dan caranya, ngetesnya bagaimana? Kita disuruh jalan dari titik A ke titik B, 100 orang, tidak boleh ada satupun yang sama. Mulailah, yang pertama yang paling gampang ya, jalan biasa aja sambil dada-dada udah jadi gitu. Yang kedua, mulai susah. Ketiga, mulai susah. Keempat, dan seterusnya. Pokoknya kalau ada yang mirip,
itu disorakin suruh balik lagi sama instrukturnya. Jadi kita harus berbeda. Dan kita harus ingatan kita bagus untuk mengingat tadi yang sudah dilakukan 10 orang pertama tadi apa saja, 20 orang pertama apa saja. Itu menarik sekali. Dan ternyata 100 itu bisa. Artinya apa? Mitos nomor 3 ini nggak benar. Bahwa untuk berjalan dari poin A ke poin B, itu ternyata membutuhkan suatu cara yang berbeda-beda. Ya, saya lupa, tapi ada yang belakangnya jalannya sambil ngesot gitu, ada yang gabungan antara ngesot dan berdiri, ada yang sambil berlari kemudian balik lagi gitu. Pokoknya macam-macam dan lucu, tapi itu menurut saya baru ingat itu tahun 98 loh. Saya ikut seminar yang saya katakan ini dan saya masih ingat sampai sekarang. Dan itu kreativitas benar-benar ternyata seperti itu, tidak seperti yang dikatakan mitos bahwa orang kreatif itu hanya satu cara aja. Mitos keempat, biarkanlah hal-hal yang kreatif itu urusannya orang-orang kreatif. Kita bagian yang mikir, tapi yang nanti urusan desain pamfletnya, desain bagaimana warnanya, itu orang-orang kreatif. Itu mitos. Menganggap bahwa kita nggak kreatif. Mitos kelima, ini menarik. Kreativitas tidak bisa dipelajari. Nah, ini yang juga banyak yang masih percaya ini. Jadi kalau dikatakan bahwa kita belajar kreativitas, katanya mereka omong kosong. Orang kreatif itu sudah dari lahir. Padahal kita tahu, bahkan kepemimpinan ada pun yang mengatakan leadership itu adalah dari lahir, sudah merupakan bawaan lahir, nggak bisa dipelajari. Ternyata banyak teori leadership yang mengatakan justru bisa dipelajari. Ya, jadi demikian halnya kreativitas, ternyata bisa dipelajari. Makanya saya jadi semangat banget nih baca buku ini. Mitos ke-6, orang-orang kreatif itu aneh. Kalau orang bilang kita nyentrik, ya, creative people are weird. Ya, jadi nyentrik, orang-orang kreatif itu biasanya nyentrik pakai anting sebelah kiri saja misalnya, atau pakai sepatu kiri dan kanan warnanya beda, ya, atau apapun lah. Jadi orang kreatif selalu diasosiasikan dengan aneh. Itu mitos ke-6. Mitos ke-7, orang kreatif itu spontan dan biasanya tidak tepat waktu dan tidak terstruktur. Jadi kalau Anda melihat siapa, biasanya kita kalau janjian gitu, ya dia kan artis, biasalah artis molor setengah jam, 1 jam, bahkan 5 jam itu sudah biasa. Karena yang lainnya jadinya menunggu gitu, apalagi artis top misalnya. Ya, jadi ini suatu mitos bahwa creative people itu biasanya spontan, tidak tepat waktu, dan tidak terstruktur. Mitos ke-8, kreativitas tidak bisa dikelola. Can be managed. Nah, ini yang membuat saya termotivasi untuk berbagi kepada Anda, karena selama ini saya selalu menyuarakan mengenai change management, manajemen perubahan. Mungkin di sesi lain saya akan mengatakan bahwa manajemen perubahan itu perlu, tapi diawali dulu dengan kreativitas. Maksudnya apa? Supaya kreativitas Anda itu jadi terlaksana. Makanya Anda perlu change management. Jadi bukan berarti change management itu nggak penting. Penting, dan itu sekaligus nanti saya akan menunjukkan bahwa yang namanya mitos nomor 8 ini, kreativitas tidak bisa di-manage itu, saya akan buktikan. Bisa. Caranya bagaimana? Ya, Anda harus kreatif dulu. Setelah kreatif, baru bikin rencana perubahan yang mengimplementasikan kreativitas tadi. Kalau tanpa change management, nggak akan terjadi. Dan Anda nggak akan disebut orang kreatif, karena hanya punya ide. Yang disebut orang kreatif itu nggak hanya ide, harus implementasi, inovasi harusnya.
Jadi change management saya itu bukan sekedar merespons terhadap perubahan yang ada di luar. Salah besar. Saya nggak tertarik belajar change management kalau untuk itu. Saya tertarik belajar change management adalah bagaimana mengimplementasikan, how to make it happen. Yang ada di kepala menjadi benar-benar tangible action yang kita lakukan. Tapi di sisi lain, mitos nomor 9, saya terlalu tua untuk memulai sebagai orang yang kreatif. Saya disindir nih, saya udah tua, tapi saya nggak merasa tua loh. Karena saya selalu belajar terus, jadi ya teman-teman saya masih 30 tahun gitu menganggap saya udah tua. Ya jadi ya nggak apa-apa. Saya juga punya banyak teman yang 30 tahunan gitu. Malah senang saya banyak belajar dari anak muda gitu, dan saya tetap akan terus belajar sampai akhir hayat. Jadi kapanpun belajar ilmu agama, mau belajar ilmu dunia, semuanya menurut saya penting ya, karena kita juga ujung-ujungnya harus mengutamakan nanti kehidupan akhirat gitu. Tapi kalau saya hanya berdoa saja tanpa berusaha, ya apa jadinya? Duta kan? Doa, usaha, tawakal, alhamdulillah, duta. Jadi ini harus dilaksanakan. Mitos nomor 10. Kreativitas didorong oleh adanya uang. Jadi untuk menjadi kreatif perlu banyak modal uang. Benarkah? Ternyata banyak kan orang yang tadinya tidak dianggap kreatif, tapi tidak punya uang, akhirnya bahkan mengubah dunia. Steve Jobs, Soichiro Honda, ya, siapa lagi, Jeff Bezos, Amazon. Mereka memulai dengan tanpa uang, bahkan Google dimulai dari garasi juga. Jadi jangan belum apa-apa sudah mengatakan kreativitas itu harus ada dana yang besar sekali untuk bereksperimentasi. Thomas Alva Edison bahkan dia membiayai eksperimentasinya dengan jualan asongan di kereta api. Jadi dia jualan, hasilnya untuk dia beli alat-alat untuk eksperimentasi, dan dia melakukan eksperimentasi di dalam gerbong kereta api. Bahkan pernah, salah satu gerbong pernah akan kebakar, gitu, dia dimarahin gara-gara eksperimentasinya dia. Mitos nomor 10, orang yang kreatif adalah seorang artis yang benar-benar haus akan seni. Jadi benar-benar starving artis gitu, benar-benar dia seorang yang artis, benar-benar seni. Padahal kreativitas tidak harus melekat pada seniman. Seorang profesor pun bisa, maksud saya profesor ilmu pengetahuan, bisa kreatif. Dia melakukan penelitian dengan cara yang berbeda, tapi tidak menyalahi aturan misalnya. Aturan melakukan riset. Jadi semua dia lakukan dengan cara-cara yang kreatif. Nomor 12, atau mitos ke-12, kreativitas merupakan, ini sebetulnya terkait dengan yang sebelumnya, kreativitas adalah bawaan lahir dan hanya beberapa orang yang beruntung memilikinya. Jadi gifted, orang-orang tertentu. Hanya beberapa saja, tidak banyak. Artinya tidak bisa semua orang kreatif itu, tidak bisa. Itu mitos. Nomor 13, kreativitas hanya untuk artis. Tadi sebetulnya sudah relate dengan yang tadi. Kemudian nomor 14, kreativitas hanya dimiliki orang-orang yang jenius. Jadi kalau orang nggak jenius, nggak akan kreatif. Jadi orang yang mediocre, yang biasa-biasa saja, itu nggak akan bisa orang kreatif. Namun jangan dibalik ya. Orang yang jenius bukan berarti nggak boleh kreatif. Atau jenius kemudian harus pasti kreatif. Belum tentu juga. Ya, jadi ini statementnya adalah creativity is only available to geniuses. Ya, jadi harus hanya orang
Kreativitas itu hanya untuk orang-orang yang jenius saja. Mitos nomor 15, kreativitas berarti menemukan ulang permainan itu. Jadi reinventing the game itu maksudnya menemukan kembali, bukan atau melakukan inovasi baru. Padahal belum tentu. Bisa jadi kreativitas halnya itu sama kayak tadi dari A ke B, berjalan dari A ke B, tapi caranya berbeda. Itu juga kreativitas. Mitos nomor 16, creativity is risky, berisiko. Karena kita kreatif, kemudian kita takut bahwa ternyata, misalkan dalam cara pembayaran gitu, dengan cara pembayaran bisnis kita yang baru ini, kita kreatif, memudahkan pelanggan, nanti jangan-jangan malah kita kehilangan pelanggan. Jadi ini yang disebut dengan mitos nomor 16. Mitos nomor 17. Proses kreatif saya misterius. Tidak bisa saya kenali dengan baik. Jadi saya tidak memiliki proses untuk menjadi orang yang kreatif. Mitos. Ini nomor 17. Mitos nomor 18. Anda harus meninggalkan comfort zone, zona nyaman Anda, untuk menjadi orang yang kreatif. Artinya kalau Anda saat ini sebagai pekerja, Anda sebagai karyawan gitu ya, Anda nggak akan bisa kreatif. Salah. Menurut penulis ini. Kita akan buktikan nanti. Jadi orang yang dalam comfort zone, dalam zona nyaman, udah nikmat dengan hidupnya, bukan berarti terus tidak kreatif. Bukan. Mitos nomor 19, kreativitas sangat personal dan membutuhkan suatu daya atau emosi yang tinggi sekali. Jadi sangat personal. Jadi nggak bisa kreativitas itu sebagai sesuatu yang bisa dipublish, diekspresikan gitu, tapi sangat personal, sangat spesifik. Ya, bayangkan kalau orang lagi membuat syair atau puisi gitu ya, itu sangat personal. Ya, seorang Khairil Anwar gitu, sangat personal sehingga kadang-kadang kita sulit memahami. Padahal bisa dipelajari untuk menjadi seorang penyair yang unggul. Mitos nomor 20 yang terakhir, ini lebih kepada personality type, jadi bunyinya adalah tipe personalitas kita itu seperti kita di dalam kotak. Jadi MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator itu meletakkan kita ke dalam suatu kotak. Kalau kotak itu ada 16 kotak, kalau kita sudah berada di salah satu kotak itu, ya udah, Anda di kotak itu, hidup Anda di situ. Nah, itu adalah mitos. Dan saya sangat setuju dengan ini, karena saya termasuk praktisi dalam MBTI tadi. Artinya, saya nanti juga akan membuktikan dalam episode selanjutnya mengenai MBTI bahwa Anda jangan terkotak terhadap tipe personality. Artinya dari buku ini sebetulnya ingin mengajari kita apapun tipe personality Anda masih bisa menjadi orang yang kreatif. Makanya judulnya adalah Creative You. Jadi ini sangat menarik dan kita harus buktikan. Mari kita bahas di episode selanjutnya. Demikian yang bisa saya bagikan mengenai buku yang berjudul Creative You ini. Semoga bermanfaat dan saat ini kita hanya membahas mitos-mitosnya aja, dan ada 20 mitos yang kita harus buktikan bahwa itu tidak benar. Terima kasih, profesional muda. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.